sayang, selamat pagi. Selamat pagi sahabat. Selamat pagi, kami pagi ini membangun Hafurta atau persahabatan sebagai suami istri komunitas untuk saling menguatkan kebenaran yang Tuhan. Kami akan mulai dengan doa dan ditutupi dengan doa. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kami sudah bisa melalui sepanjang malam. Pagi ini kami merenungkan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami pikiran kami. Sudah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan lihat materi tentang hari pertama. Memikul salib merupakan bentuk kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Ya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ada ini menyangkal. Ini memikul. Berarti di sini ada 3 langkah ya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Berarti tidak sama menyangkal diri, memikul salib. Berarti ini semacam step langkah yang semakin dalam lagi. Kalau kita sudah menyangkal diri, berarti tidak menganggap bukan karena aku, bukan menyangkal diri, tidak kayak gimana sih? Menyangkal diri. Sangkal lagi ya. Berarti menolak kan? Berarti tidak mengakui karena kita, tidak menganggap diri Semua kita. kehendak bebas kita lepaskan. Kedagingan itu kan, kehendak bebas kan. Kedagingan. Pas. Contohnya menyangkal. Kau rupanya membunuhnya. Contoh, dia sangkal. Bukan aku. Berarti tidak setuju, tidak menganggap pendapat itu benar, tidak menganggap pendapat itu sesuai dengan yang kita yakini. Contohnya kan kira-kira gitu kan. Berarti kalau menyangkal diri, yang kita ini semua karena kekuatanku. Sangkal itu. Berarti tidak setuju dengan itu. Oke, tadi kan kau membunuhnya, bukan saya. Kan sangkal kan? Sangkal lagi. Berarti tidak mengaku, tidak menganggap itu benar. Perkataan tadi kan kamu membunuh contohnya. Nah, berarti kalau kita menyangkal diri, ya ini gara-gara aku nih, ini karena aku. Sangkal itu. Tidak setuju. Artinya apa? Kita sedang bilang ini bukan karena aku, ini karena Tuhan. Nah, kita kembalikan diri, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Ya. Memikul salibnya berarti ada tindakan untuk mau merendahkan hati. Orang kan sebenarnya gini, ya kan akunya semua yang merendahkan hati. Ini tuh merendah hati kan, menyangkal diri, mengampuni, bukan akunya yang salah, dianya. Menyangkal diri berarti gua ngampuni ya. Kakak, tehnya udah baru ya. Memikul salib kan, lalu mengikut aku. Dan kalau sudah kita memikul salib, berarti ambil keputusan tak. Lalu selanjutnya ngapain? Apa? Selanjutnya Memikul. ya, sudah memikul salib, Mengikut Yesus. ambil keputusan kita ya, mengikut Yesus. Memikul salib juga sebagai bentuk kita bersekutu dengan Dia. Tanda bersekutu, ya, kau bersekutu, bila Paulus bilang kayak gini, kau bersekutu dengan Dia, berarti apa artinya? Join. Oke.
kerjasama, ya kan? Berarti kalau kita sedang kerjasama dengan Tuhan, mau kerjasama sama, berarti ada keputusan mau seia, sekata, sepakat dengan Tuhan, ya kan? Oke, Filipi 3:10. 3 ayat 10. Udah lihat ya, Efesus Filipi. Efesus Filipi. Ya, sebelum Kolose. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dia serupa apa ya? aku menjadi Serupa. Aku menjadi supaya dengan Dia, Di mana aku menjadi di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oh ya. Menjadi serupa. Dari gimana ya? Masa kebangkitannya dan Berarti kan artinya kan kalau kita bersekutu dengan Tuhan kan, terus kita mati masuk surga lah, memerintah sama Tuhan. kalau dia bilang ini Di mana aku menjadi serupa Menjadi dengan serupa Dia dalam dalam kematiannya. Kematian Tuhan Yesus kan. Yesus mati karena apa? Yesus mati karena menebus dosa manusia. Bersalah kan dia? Tidak. Tidak. Oke, jadi serupa dengan Dia dalam kematian, berarti apa? Matikan kenandangnya kan? Serupa dengan Dia dalam kematian. Kita melalui masa-masa seperti itu, artinya bukan harus disalibkan kita seperti Yesus, harus kematian bangkit di hari hari seperti itu. Yang ku kehendaki ialah keinginan untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan. Iya. Bersekutu tadi apa? Join, bersama-sama. Berarti bersama-sama dalam penderitaan. Berarti Yesus menderita, kita juga harus menderita. Benar kan? Masa Yesus menderita? Aku mau enaknya saja. Sebab itu ya selain pada membalas malam kan. Kalau orang contohnya mau kerja, ya oke, peraturannya begini. 1, 2, 3, tapi mau jadi Kristen, aku nggak mau begitu. Kan ya, peraturan dalam kewarganegaraan kerajaan Allah. Peraturan yang harus menderita, aku nggak mau. Nanti Allah suruh mau jadi anggota kerajaan Allah. Ya, jadi anggota kerajaan Iblis saja lah. Oh bisa, tapi lebih menderita lagi. Itu kayak yang menceritakan mengenai Mukendi juga, begitu salah dalam melakukan pekerjaan mereka tidak bisa mau melayani Tuhan, disuruh lari lurus. Kayaknya gampang lari lurus kan? Ini di depan ini lemari, tambahin saja sampai hancur lemari itu atau dia yang hancur. Salah. Berarti kita harus mengalami persekutuan dalam penderitaan, sama-sama kita mau menderita dalam dunia. Kayaknya sakit ya, ego dan kita memikir lah. Persekutuan dalam penderitaan, menderita enggak? Kalau dia contohnya tidak mendapatkan pemahaman seperti yang dari harapkan dari awal, coba jadi contoh mengharapkan sesuatu dari awal, maunya mau itu begini, mau ternyata tidak, kira-kira gimana? Marah lah. Jadi marah kan? Nah sekarang Yesus kan apa? Yesus dia mengalami penderitaan kan? Penderitaan gimana? Manusia ini tidak seperti yang diharapkan dia. Apakah dia marah? Kan tapi dia kan mengalami penderitaan kan? Nah, itu disalibkan oleh manusia itu malah. Berarti ya, kita juga begitu, juga begitu. Kadang jadi tidak seperti yang mengharapkan, contohnya orang marah kayak gitu tadi. Ya sebenarnya tidak seperti tidak bersekutu dalam penderitaan, ya tidak kerjasama, yang sama-sama menderita. Tuhan aku bersama kau lagi suka, sama Tuhan. Lagi mengalami baik, sama orang Tuhan. Lagi disalibkan, kau aja lah Tuhan, aku aja tidak. Tapi gendong aku Tuhan, kalau kau bilang aku kan digendong, jadi salib di sini tak digendong. Berarti minta tidak mau mengalami penderitaan.
Nah ada kalanya nanti diri kamu pakai untuk melewati apa supaya mulai penderitaan itu apa terkadang ya, tidak sepaham, terkadang ya cuek atau gimana ya bisa lama ini kami Iya. ya Ferry juga begitu sekarang suami seperti gimana ngambek enggak ya kan nanti sudah sekutu dan Sudah jalan. nah itu loh sekarang cara kita menyikapi lah ya kan cara Kan kita aku menyikatnya dengan lembu. ye menang ya kan berhasil kan ya kan aku memberkati hasil oke dimana aku menjadi serupa dalam kematiannya sama-sama mengalami kematian kedagingan ya supaya semuanya sama-sama kita melawan ya kalau sama-sama kan berarti ya sejalan kan sejalan ya kan sama kalau senang ya udah sama senang jadi kalau supaya orang kalau lihat kita sama dengan Tuhan jalan apa bentuk nyata dari memikul salib kira-kira apalah Menyangkal diri tadi lah. kan beda tadi menyangkal diri koma memikul salib beda kan menyangkal diri beda kan berarti ada 3 tadi kita lihat menyangkal diri 1 memikul salib 2 mengikut Yesus gitu ya kan menyangkal diri bentuk memikul salib ya kan memikul salib ini tadi kan kita lihat lembaran sebelumnya rendah hati teladan cara memikul salib yaitu rendah hati mengampuni bagaimana cara rendah hati dalam hal apa bisa kira-kira yang kita peroleh teladan untuk mendapatkan rendah hati dalam hal apa bisa Hal misalnya kalau kita punya banyak berkat jangan sampai sombong ya melihat orang kalau memikul salibnya di situ gimana mikul salib berarti saya penyakitnya kan tapi harusnya kita serahkan untuk ternyata keinginan untuk menghabiskannya bagi kawan begitu ya Allah sekarang ya terima begini siapa ini keinginan mau beli ini salibkan keinginan aku mau ganti lagi ada keinginan serahkan kepada Tuhan misalnya bukan pasangan gimana bukan anakmu gimana dulu ke mereka ya rendah hati lah punya begini sama nah, mengampuni kan apa cara yang dalam mengampuni dia mengampuni orang yang menjahati kita lah yang menyakiti kita orang berarti orang yang sedang menyakiti kita berarti sebuah sikap kesempatan untuk menunjukkan kebenaran melalui salib ya kan mengampuni orang bersalah atau misalnya ada orang kan menyakiti kita atau kita nggak berbuat jahat sama dia kan contohlah teman guru contohnya teman guru ya contoh. Nah, dia ternyata menyakiti ampuni tadi itulah sebuah kesempatan memikul salib ya kan apakah dia yang seagama dengan kita atau tidak seagama siapapun dia apakah ada pemimpin sekolah atau wakil atau tim atau siapapun tempat bukan tidak bisa sekolah tidak akan pernah menyakiti dia pasti pernah teman dekatku secara pasti tidak akan pernah pasti pernah ya. Itulah kesempatan untuk memikul salib oke ya apa saja bentuk nyata dari memikul salib yaitu siap untuk disakiti tanpa dendam ya memikul salib ya aku tak siap disakiti aku marah apalagi mari kita cari kata kuncinya ini dari sini iya kata kunci benar tapi tidak harus seperti itu lihat ya. Bentuk nyata dari memikul salib sudah itu biji itu kenapa Yesus apa Yesus benci sama manusia enggak kan apa tadi jawabannya siap untuk sakit disakiti makanya kata Firman
ya bagian kita adalah mengasihi, tugas orang lain adalah menyakiti. Ngerti maksudnya? Iya, Apa yang di malam? iya dibilang artinya ibu kalau ibu disakiti Iya. tapi biar janganlah balaskan, Ya, biar orang lain yang biar orang lain mengerjakannya. karena kita bukan untuk membalaskan gitu. Ya. Memiliki sikap seperti itulah yang Iya. paling payah. Ya. Kalau kita mulai berarti mudah. Kan soal-soal di sekolah ada 10 soal dikasih guru. Ada enggak jawaban yang 10 itu kalau ujian? Ada Ya ada. Mudah semua soalnya atau ada yang payah? yang payah. Tapi bisa nggak saya diselesaikan semua 10 soal itu? Bisa, tapi masalahnya belakangan. Nah, ya kan? Masalahnya adalah ada orang saking payah nggak mau kerjakan payah. Coba lah contohnya dari ujian nanti. Apa soalnya mau kerjakan gimana? Ada risikonya. Tak lulus kan? Tapi payahan gimana? Oke, tempuh saja lah. Nggak usah menang belakangan salah ya. Tempuh saja. Ayat terakhir. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa ya? Nggak bisa libur dulu libur dulu besok Pak. Hari Minggu libur nggak? 1 tahun 365 hari. Berarti 365 hari mengikut salib Tuhan. Betul. Ya. Contoh saya gini. Libur 1 hari. Berarti kita kalikan dulu. Hidup kita sekarang umur sudah 38 tahun. Udah berapa abad itu ya? 1 tahun ada 365 hari kali 38 tahun. Nah. Berapa ribu tahun ya? Susah ya. Berapa ribu kali? Berapa ribu kali? Contoh begini. Lihat video semalam. Pertama dia posisinya di mana? Mikul Sarip. Video semalam di belakang tertinggal ya kan? Wah berat kali. Dipotongnya akhirnya dia di tengah. Dipotongnya lagi di depan. Makin dipotongnya lagi, wah sampai ke duluan dia sampai ke apa mereka di menyeberangan. Udah sampai gitu. Oke kan dia tengah depan. Nah, sekarang kalau kita bilang Mikul Sarip libur sehari. Orang yang lain contohnya besok kita lihat Mikul Sarip rame-rame jalan, rame-rame kan? Katakan posisi kita di depan atau di tengah, katakan di tengah. Nah, besoknya lagi Mikul Sarip sama-sama semua kan? Kita bilang lu libur dulu ya. Nah, kita sendiri tidak yang lain nggak libur kan? Yang lain jalan. Waktu libur kita di mana? Jalan lagi atau berhenti? Berhenti. Posisi kita di mana? Belakang. Tinggal. Makin jauh libur kali lagi. Orang dari depan sana kita pun tidak lihat apa-apa. Berarti semakin tidak mau Mikul Sarip, semakin tertinggal di belakang. Semakin tidak mau dia untuk rendah hati, semakin tertinggal di belakang. Semakin tidak mau mengampuni, semakin tertinggal di belakang. Ya kan? Oke, sekarang begini kita belajar untuk tidak mau tertinggal. Inilah salah satu dorongan bagi kita saya. Supaya hidup kita jangan tertinggal. Nah, bisa di sini bisa ditulis kalau mau ditulis itu. Supaya kita tidak tertinggal, mari tidak tertinggal tapi Mikul Sarip. Ada pengertian juga mengenai video soal. Iya. Kalau kan tidak pernah mikir tentang posisi itu. Ya Mikul Sarip posisi di belakang, potong salibnya posisi tengah, makan dipotong posisi depan. Ternyata saya orang menurut kita di depan dia. Sedang ini belum tentu dia karena potong salib dia. Ya kan? Nah, ternyata kalau kita sering libur Mikul Sarip berarti makin tertinggal. Kita berdoa lah. Kalau permohonan bintang itu singkatkan. Ayo jangan libur Mikul Sarip. Jangan libur
untuk melatih kamu punya. Jangan libur untuk melatih rendah hati. Jangan libur untuk sekali-kali. Tapi keputusan disingkat, ingat sayangnya, keputusan. Keputusan kita putuskan hari ini ya. Dua sama kita. Ya, tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali ucap syukur. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami melalui firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali, kami diajari kembali apa sebenarnya makna daripada memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau Tuhan. Ternyata ada banyak hal selama ini yang kami lakukan yang tidak dengan seturut Tuhan. Kami tidak memikul salib Tuhan. Ketika kami mengalami pencobaan dalam kehidupan, kami merasa Tuhan tidak bersama dengan kami, tetapi justru Tuhanlah yang sedang memproses iman kami supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah tujuan-Mu ya Tuhan. Bahkan supaya kami datang berseru, memohon, memanggil nama Tuhan, sehingga kami tetap terus datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, biar firman-Mu yang singkat yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menghidupinya, dan kami melakukannya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Biar setiap apa yang kami alami itu bisa membuat kami, meyakinkan kami bahwa kami adalah orang-orang pengikut Yesus. Bahwa keputusan kami untuk menyangkal dan memikul salib itu adalah sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut kami mengalami penderitaan, kami tidak perlu takut mengalami kesusahan, sebab kami yakin percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus kami bisa dan kami kuat melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami serahkan seluruh pekerjaan dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami di dalam nama Yesus, menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, syukur hari ini buat kebenaran-Mu. Kami belajar untuk memikul salib dengan rendah hati dari keadaan kami. Tidak mau rendah, bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kalau selama ini kami bikin libur atau merasa pengen istirahat dari mikul salib, ampuni kami. Itu justru membuat kami tertinggal. Tuhan Yesus, kami hari ini putuskan tak setia memikul salib, melatih diri kami menjadi orang yang siap untuk melepaskan pengampunan dengan tulus hati, dan bisa tetap rendah hati di saat orang salah artikan kami, di saat orang mungkin tidak memperhitungkan kami, di saat orang yang menyanjung kami, di saat orang membiarkan kami kasih dalam kami. Terima kasih kebenaran-Mu pagi ini, kiranya memerdekakan kami percaya kepada Tuhan, dan hidup kami pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada di tengah-tengah kami, kami berkesempatan memberikan bagi anak-anak kami
Morning. Oh. Sampai jumpa besok lagi.